Jadi di sini ditaukidi oleh Imam Ghazali tidak boleh melakukan hubungan intim pada 3 malam, yaitu malam pertama, malam akhir, dan malam pertengahan dalam setiap bulan ya. Nah, di sini dijelaskan ini. Kenapa sih kok sampai Imam Ghazali dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan hubungan pada awal, pertengahan, dan akhir bulan dalam setiap bulannya, itu kenapa? Nah, di sini dijelaskan. Tapi di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim tidak boleh melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha. Terus lantas kenapa kok tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah amma ba'dah. Apa kabar sobat santri dan pendukung channel Al-Hanafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa diberikan keberkahan rezeki, umur, dan segalanya dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Summa kana mangkon oleh gerinda wa sebagai nadim wa lailatul adha utawi wengi riyaya besar alal masyhuri ing atas kang masyhur kalalatil ula iku kaya wengine kang kawitan minasyuhuri saking pira-pira wulan. Wadif lan nyandekake sira ilaihi mare ilaiha maring lailatul ula nisfa kulli syahrin ing tanggal separone saben-saben bulan. Wa akhiral layali lan ing akhire pira-pira wengi minhu saking kulli syahir fadri mongko weruh sira. Jadi Kiai Nadim di sini menjelaskan ya, hubungan intim hindari pada malam-malam ini ya. Malamnya ini dijelaskan ada yang pertama ada malam Idul Adha ya, itu benar-benar harus dihindari ketika melakukan hubungan intim ya. Walaupun itu terlihat sangat bagus ya menurut Islam ya, karena itu adalah hari raya umat Islam ya. Tapi di sini dijelaskan oleh Kiai Nadim tidak boleh melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha. Terus lantas kenapa kok tidak diperbolehkan melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha ya? Nanti akan dijelaskan. Yang selanjutnya adalah menurut pandangan yang paling masyhur itu ya, tidak boleh melakukan hubungan intim pada malam pertama setiap bulan. Nah, di sini yang dihitung adalah bulannya dalam bulan Hijriyah, bukan kalender Masehinya ya. Berarti kalau dalam Hijriyah itu 1 sampai 29 ya, berarti malam satunya, malam tanggal 1 setiap awal bulan itu diusahakan tidak melakukan hubungan intim. Yang selanjutnya juga ada dalam pertengahan bulan. Dalam pertengahan bulan, dalam bulan Hijriyah itu tidak boleh melakukan hubungan intim. Berarti pertengahan bulan itu jatuh pada tanggal malam 15. Malam 15 pada setiap bulannya. Jadi Anda kata ini Rabiul Awal. Rabiul Awal itu malam 15-nya diusahakan untuk tidak melakukan hubungan intim. Yang selanjutnya adalah pada akhir dalam bulan tersebut. Ya, setiap bulan, akhir setiap bulannya itu hindari untuk melakukan hubungan intim. Jadi malam 29-nya itu hindari untuk melakukan hubungan intim. Kenapa? Nah, di sini akan dijelaskan oleh Mbah Kiai Nadim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarah monggo paring kabar sebagai Nadim rahimahullah ta'ala anal jima ing satu meneh jima yumnau iku den cegah fi hadhihi layali ing dalam ikilah pira-pira wengi al arbaati kang papat. Jadi di sini Kiai Nadim memberikan kabar atau memberikan suatu kabar ya, yang mana dilarang melakukan jima pada 4 malam yang akan dijelaskan. Lailati Idul Adha rupane siji malam wengine Idul Adha 5 krana barang kila kang den dawuhake apa ma min annal jima'i apa saking sak temene jima fiha iku tetep ing dalem fiha tetep iku ing dalem lailati Idul Adha yujibu iku jalaran apa jima ku nal waladi ing onone anak safakan iku wong kang akeh ngilekake lidimai maring pira-pira getih. Nah, yang pertama, kenapa Kiai Nadim mengabarkan tidak boleh melakukan hubungan intim pada 4 malam
yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah malam Idul Adha. Kenapa sih kok Kiai Nadim melarang untuk melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha? Karena di sini dijelaskan pada malam Idul Adha ketika berhubungan intim itu adalah suatu saat akan menyebabkan anak itu menjadi tukang mengalirkan darah. Maksudnya tukang mengalirkan darah itu bukan berarti jegal sapi ya, ataupun penyembelih sapi, menyembelih ayam, kambing, itu enggak. Tapi dalam kategori di sini adalah pembunuh. Mengalirkan darah itu pembunuh. Jadi ketika seorang suami istri melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha dan dikaruniai anak, lantas dikaruniai anak, itu anaknya akan menjadi pembunuh atau yang suka mengalirkan darah. Jadi kalau kita sering melihat banyak sekali adanya seorang pembunuh-pembunuh itu, bisa kita tebak berarti dia adalah dilahirkan atau dilakukan oleh orang tuanya hubungan intimnya pada malam Idul Adha. Tapi wallahu alam ya. Ini wallahu alam. Tidak semuanya seperti itu, tapi hampir 90% pasti seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walailatil ulalan wangine kang kawitan min awali kulli syahrin, saking kawitane saben-saben bulan. Dan tidak diperbolehkan lagi melakukan hubungan intim pada malam pertama di setiap bulan ya, bulan hijriah, kalender hijriah. Walailatin nisfi min kulli syahrin, walailatin nisfi lan wengine tanggal separuh min kulli syahrin, saking saben-saben bulan. Dan tidak boleh melakukan hubungan intim pada pertengahan bulan ya. Pertengahan bulan itu malam tanggal 15 dalam bulan hijriah, itu tidak boleh ya. Walailatil akhirati min kulli syahrin, walailatil akhirati lan wengine kang akhir min kulli syahrin kang saking saben-saben bulan. Dan tidak diperbolehkan juga melakukan hubungan intim pada malam akhir setiap bulannya, itu tidak diperbolehkan. Kalau kita sudah mengetahui tidak boleh melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha, sebab adanya karena andai kata dikaruniai anak itu akan melahirkan anak yang suka membunuh. Lantas bagaimana, kenapa kita dilarang untuk melakukan hubungan intim pada malam awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan? Itu sebabnya kenapa ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena onone dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tujami lan ojo jima sapa sira kabeh, lan la tujami lan ojo jima sapa sira rasalati syahri ing dalam kawitane wengine wulan, wa finis wilan ing dalam separone wengine wulan. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kalian itu jangan menjima atau jangan melakukan hubungan intim pada awal bulan dan pertengahan bulan. Ini sesuai dengan dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Masih belum jelas ya ini kenapa sih kok sampai dilarang untuk melakukan hubungan intim pada awal bulan ataupun akhir bulan ataupun pertengahan bulannya ya. Di sini cuma sekedar ada dasar dari Rasulullah tidak boleh melakukan hubungan intim pada awal bulan ataupun pertengahan bulannya. Wa qala lan wenis ngendika sapa Al-Ghazali tegese Imam Ghazali rahimallahu taala, yukrahu den makruhake apa al-jima'u jima' fi salasi layalin ing dalem telu pira-pira wengi minasyahri saking wulan. Nah, adanya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengatakan tidak boleh melakukan hubungan intim pada malam awal bulan, pertengahan bulan, di sini ditaukiti lagi oleh Imam Ghazali. Ya, ditakuti lagi oleh Imam Ghazali yang mana tidak boleh melakukan hubungan intim pada 3 malam dari setiap bulan. Maksudnya bukan diharamkan ya. Di sini yukrohu itu adalah makruh. Sesuatu yang makruh itu berarti kalau bahasa Indonesianya itu yukrohu itu makruh itu dibenci ya. Jadi makruh itu adalah suatu hukum yang mana ketika dilakukan tidak apa-apa, ketika tidak dilakukan itu justru mendapatkan keberkahan ataupun pahala ya. Itu yang dinamakan makruh. Tapi di sini adalah makruh itu disengiti. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah disengiti Gusti Allah ibaratmu ya. Sing nyengiti kuwi Gusti Allah sing duweni alam donya lan saisine. Jangankan Allah, kita disengiti oleh teman kerja kita ataupun teman kita ataupun seseorang keluarga kita, itu pasti akan merasa tidak nyaman. Itu baru disengiti atau dibenci oleh orang. Nah, sekarang yang nyengiti ataupun
yang membenci itu adalah Allah. Coba bayangkan saja dulu, bayangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwali rupane wengi kang kawitan wal akhiri lan wengi kang akhir wanis filan separone bulan. Jadi di sini ditaukiti oleh Imam Ghazali tidak boleh melakukan hubungan intim pada 3 malam, yaitu malam pertama, malam akhir, dan malam pertengahan dalam setiap bulan ya. Nah, di sini dijelaskan ini. Kenapa sih kok sampai Imam Ghazali dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan hubungan pada awal, pertengahan, dan akhir bulan dalam setiap bulannya, itu kenapa? Nah, di sini dijelaskan. Yuqalu den dawuhake inna syayatina apa sak temene pira-pira setan yahduruna iku padha hadir sapa syayatin aljima ing jima fi hadhihi layali ing dalam ikilah pira-pira wengi ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa kenapa Rasulullah dan Imam Ghazali serta pengarang kitab Qurratul Uyun Imam Kiai Nadim itu melarang berhubungan intim atau melakukan hubungan intim pada malam pertama setiap bulan, pertengahan setiap bulan, dan malam akhir setiap bulan. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu hadir atau setan itu datang ketika kita melakukan hubungan intim dengan pasangan kita pada malam-malam tersebut, pada 3 malam tersebut ya. Jadi berhati-hati. Di sini ditakuti lagi wa yuqalu lan den dawuhake inna syayatina apa sak temene pira-pira setan yujamiuna iku padha jima, padha melu jima sapa syayatin fiha ing dalem hadi layali. Ya. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa setan juga melakukan hubungan intim pada 3 malam tersebut. Ya, jadi mengapa Rasulullah, Kiai Nadim dan Kiai Ghazali, Imam Ghazali itu melarang ya? Karena ternyata setan itu akan hadir dan melakukan hubungan jima, dan ketika itu setan hadir melakukan hubungan jima bersama, biasanya ada sperma yang tercampur dari setan itu. Jadi sangat berhati-hati. Biasanya anaknya itu ketika spermanya bercampur dengan setan ya, akan menghasilkan anak ya yang mungkin suka meninggalkan ibadah ya, tidak berbuat amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Itu alasan-alasan Rasulullah, Kiai Nadim dan Imam Ghazali. Waruya lan den critakake karo hatun apa kemakruhane dalika mengkono layalin itu 3 malam tadi ya. An Aliyin saking sahabat Ali wa Muawiyah lan sahabat Muawiyah wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Nah, di sini ditaukiti lagi oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dan sahabat Muawiyah dan serta Abu Hurairah ya radhiyallahu anhum ya. Nah, jadi memang benar-benar harus dihindari melakukan hubungan intim pada 3 malam tersebut. Malam pertama setiap bulan, malam pertengahan setiap bulan, dan malam akhir setiap bulan. Ini adalah kaul yang paling soheh ya, menurut saya soheh, karena banyak yang menaukiti. Yang pertama adalah dari Kiai Nadim, yang kedua dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang ketiga dari Imam Ghazali, yang keempat dari sahabat Ali, yang kelima dari sahabat Muawiyah, dan yang terakhir ada dari Imam Abi Hurairah ya, atau bapak ani kucing ya. Karena kenapa sih dinamakan Abu Hurairah? Karena dulu itu sahabat Abu Hurairah itu suka memelihara kucing. Kucingnya itu sangat banyak sekali di rumahnya Abi Hurairah. Lantas Rasulullah main ke tempatnya Abu Hurairah, itu banyak sekali kucing, lantas dijuluki oleh Rasulullah SAW itu adalah sebuah Abu Hurairah, atau artinya bapaknya kucing. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Dan pada kesimpulannya, hindari melakukan hubungan intim pada malam Idul Adha, pada malam awal setiap bulan, pertengahan bulan, dan malam terakhir setiap bulan dalam kalender Hijriah. Hindari karena efeknya sangat berbahaya ya. Ketika malam Idul Adha, anaknya ketika dikaruniai anak itu akan menjadi seorang pembunuh, dan ketika pada 3 malam itu adalah setan ikut melakukan hubungan intim. Jadi berhati-hati ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.